Shalom, kita bertemu lagi hari ini untuk ada sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang meneguhkan sekalian kita hari ini, sehingga kita tetap dipakai oleh Allah menjadi saluran berkat-Nya. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari yang baru ini Tuhan boleh percayakan kami sekalian untuk menikmati napas kehidupan. Untuk itu ya Bapa, saat ini kami siap diperlengkapi lebih lagi dengan kebenaran firman-Mu yang meneguhkan kami, menopang kami untuk kami berkarya sepanjang hari ini. Berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini, ada di dalam sukacita Tuhan untuk diberkati. Dalam nama Yesus Kristus kami siap diberkati. Amin. Bapak, Mama, Saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita akan diberkati dengan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur nomor 1 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak, Mama, seluruh jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan renungkan firman Tuhan ini dalam sebuah tema, yaitu kesukaan yang luar biasa. Kesukaan yang luar biasa, hal yang menyukakan hati, hal yang membuat kita dicintai, sesuatu hal yang menjadi kerinduan daripada setiap manusia. Tentunya tatkala dikatakan kesukaan, maka setiap manusia, setiap umat Tuhan memiliki kesukaan di dalam perjalanan kehidupan ini. Sehingga di ujung daripada apa yang menjadi kesukaan kita, kita berusaha sedemikian rupa untuk meraih apa yang menjadi kesukaan kita. Firman Tuhan dalam Mazmur Daud saat ini kembali mengajarkan kepada setiap kita yang berbahagia, dikatakan bahwa setiap kita yang berjalan menurut nasihat yang Allah percayakan, ya, kita berbahagia menjalani kehidupan yang sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, bukan yang menurut jalan orang fasik. Karena jalan orang fasik membuat kita tidak menikmati kebahagiaan. Bapak, Mama, jemaat Tuhan yang terkasih, tidak ada kebahagiaan yang bisa ditemui dengan nasihat orang fasik. Kebahagiaan hanya bisa ditemui di dalam nasihat yang Allah percayakan buat kita. Untuk itu, firman Tuhan mengingatkan bagi setiap kita bahwa tatkala kita mendengarkan nasihat daripada kebenaran firman Tuhan, maka kita menjadi orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang memberikan kesukaan yang luar biasa bagi Allah kita. Karena Dialah yang menjadikan kita dan rindu supaya setiap kita, saya, Bapak, Mama, saudara-saudari sekalian, menjadi kesukaan Allah. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam Mazmur Daud, kebahagiaan itu tidak akan diraih oleh orang-orang yang berkumpul di dalam kelompok pencemooh. Mengapa firman Tuhan mengatakan kumpulan pencemooh? Karena kumpulan pencemooh hanya menjadikan suasana atau sebuah ikatan persaudaraan itu menjadi hancur. Pencemooh mereka selalu melakukan cemooh terhadap orang-orang lain yang di luar diri mereka. Bahkan yang ada di sekeliling mereka pun bisa dicemooh. Karena apa? Tatkala mereka berkumpul, yang mereka pikirkan hanya menyakiti sesama.
yang mereka lakukan adalah untuk menyenangkan bibir mulut mereka. Sehingga di saat mengeluarkan kata-kata, mereka tidak berpikir lagi dalam hatinya apakah kata-kata itu akan memberkati atau menyakiti sesama. Sidang jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kumpulan pencemooh hanya akan menghancurkan persaudaraan yang rukun. Untuk itu firman Tuhan mengingatkan kita tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, ya, karena pencemooh hanya menghancurkan, mencerai-beraikan. Allah tidak menghendaki hal itu terjadi bagi kehidupan kita. Allah mau kita tetap kuat. Allah mau kita teguh di dalam hadirat Allah. Allah mau kita menikmati kebahagiaan yang luar biasa di dalam Dia. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kesukaan Allah adalah setiap umat yang takut dan taat kepada Dia. Kesukaan Allah adalah setiap kita, saya dan Bapak Mama, saudara-saudari sekalian. Apa yang menjadi kesukaan kita saat ini, Bapak Mama yang terkasih? Hati nurani kita bisa menjawab masing-masing. Apa menjadi kesukaan kita? Tapi firman Tuhan saat ini mengingatkan bagi kita bahwa kesukaan kita harusnya Taurat Tuhan. Harusnya firman Tuhan, kebenaran daripada Yesus Kristus yang menjadi kesukaan kita. Karena di saat kesukaan kita adalah kebenaran firman Tuhan, maka kita akan memiliki kerinduan yang besar untuk terus belajar dan belajar daripada firman Tuhan, supaya saya, Bapak Mama, saudara-saudari sekalian, lebih mengenal Yesus Kristus yang memberikan sukacita bagi kita. Dia yang mengatakan kita adalah kesukaannya tatkala sekalian kita menikmati kesukaan di dalam firman Tuhan. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kesukaan kita adalah firman Tuhan. Selanjutnya, supaya itu tetap menyatu di dalam kehidupan kita. Dia tidak hanya menjadi kesukaan. Kita katakan, oh iya, saya suka baca firman Tuhan. Saya suka ada di dalam memuji, mengagungkan nama Tuhan. Tidak sebatas itu, Bapak Mama. Firman Tuhan mengatakan lebih lanjut, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya, setelah kita baca apa yang menjadi kesukaan kita dari firman Tuhan, kita renungkan itu siang dan malam. Tidak hanya di saat kita baca firman Tuhan, kita renung selesai setelah kita baca. Kita pergi ke dalam tugas dan pelayanan pengabdian kita, kita kembali ke dalam apa yang kita pikirkan. Tidak, Bapak Mama yang terkasih. Firman Tuhan di dalam Mazmur Daud mengingatkan kita bahwa tatkala kesukaan kita adalah firman Tuhan, kita renungkan itu siang dan malam. Setiap waktu, selama kita menarik napas kehidupan, maka kita wajib untuk merenungkannya. Tatkala kita sudah renungkan, maka otomatis itu akan terpancar dari gaya hidup kita. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, jangan pernah mengatakan kesukaan saya adalah firman Tuhan, tetapi tidak pernah merenungkannya, karena tidak akan menjadi gaya hidup kita. Tetapi tatkala kita katakan kesukaan kita adalah firman Tuhan, maka kita akan renungkan dan itu menjadi gaya hidup kita. Tentunya sekalian kita akan diberkati. Mari kita mengisi hari ini di mana kesukaan kita adalah firman Tuhan yang tetap kita renungkan siang dan malam. Jangan pernah ada di dalam perkumpulan para pencemooh. Jangan pernah membiarkan diri kita untuk mendengarkan nasihat orang fasik. Tapi mari kita mendengarkan apa nasihat firman Tuhan bagi kita. Sekalian kita diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Mari kita bersyukur buat firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kebenaran-Mu hari ini meneguhkan kami bahwa kesukaan kami adalah firman Tuhan.
kesukaan kami merenungkan firman Tuhan siang dan malam, sehingga ini boleh menjadi gaya hidup kami. Engkau menyatakan bahwa kesukaanmu adalah anak-anak yang setia kepadamu, umat yang setia kepadamu. Hamba menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan renungan saat ini, diberkati oleh Tuhan, dipakai kehidupan mereka untuk menjadikan gaya hidup mereka firman Tuhan, mengenal Tuhan, dan apapun yang dikeluarkan dari hidup ini adalah tentang kasih Kristus yang ada di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa, menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang mungkin ada dalam kelemahan tubuh. Engkau menjamah ya Bapa, bilur kesembuhan daripada Yesus Kristus boleh menjadi milik bagian mereka yang tidak mampu bangun dari pembaringan mereka, sekalipun mereka tetap dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan. Makanan, minuman, obat penawar yang masuk ke dalam tubuh mereka, bahkan cairan infus yang sedang mengalir ke dalam tubuh mereka saat ini diberkati oleh Tuhan. Bilur kesembuhan daripada Yesus Kristus boleh menjadi milik bagian umat-Mu. Bagi setiap orang tua kekasih kami yang sudah lanjut usia, Tuhan tetap memberkati mereka sehingga kesukaan mereka tetap menjadi saksi Kristus. Terima kasih ya Bapa, menyerahkan seluruh jemaat Tuhan tatkala mereka melaksanakan tugas pengabdian mereka masing-masing hari ini, ada di dalam pengontrolan kasih Tuhan, ada di dalam pengawasan-Mu, sehingga setiap hal yang mereka lakukan boleh menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, setiap anak-anak yang masih kecil, remaja, pemuda ada di dalam kasih Tuhan, dan rumah tangga Kristen menjadi rumah tangga yang menyatakan kasih Kristus dari kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, mohon ampun untuk setiap kesalahan kami, dan kami pun boleh mengampuni orang bersalah kepada kami. Inilah kerinduan kami Bapa, tatkala umat-Mu kembali untuk melaksanakan setiap tugas dan pengabdian hari ini, melangkah dari kediaman mereka masing-masing untuk berkarya, bahkan yang ada di dalam rumah mereka. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan daripada kuasa Roh Kudus akan menyertai kami sekalian, mulai saat ini hingga Kristus kembali menjemput saleh-salehnya. Haleluya, amin. Bapak, Mama, serta saudara-saudari jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini meneguhkan kita untuk melihat ke dalam hidup kita apa yang menjadi kesukaan kita. Kiranya firman Tuhan yang menjadi kesukaan kita sekalian. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.